Halo Surabaya, ya opo kabar Rek? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, khususnya bagi umat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa. Surabaya sedang berbenah, terutama kawasan kota lama yang semakin memesona. Mengapa revitalisasi kawasan ini menjadi fokus pemerintah kota Surabaya? Lantas juga bagaimana DPRD kota Surabaya melihat revitalisasi kota lama ini? Saat ini kita sudah bersama dengan Bapak Mas Cak Goni dari anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya. Assalamualaikum Cak Goni, apa kabar? Waalaikumsalam Ini Mbak puasa ya? Cetia. Iya puasa Oke alhamdulillah. ya, Mas Goni, kalau kita lihat saat ini adalah eh, pemerintah Kota Surabaya ini sedang berbenah untuk Mhm, penataan revitalisasi kota. Nah, iya. kalau DPRD khususnya Komisi C melihatnya sendiri, mengapa kawasan kota lama ini menjadi salah satu fokusnya? Ini apa nih, Mas? Ya kami mendukung langkah pemerintah kota untuk merevitalisasi kawasan kota tua atau kota lama yang di mana di situ ada nilai sejarah yang luar biasa yang patut kita eksplor sehingga itu menjadi ciri khas kota Surabaya itu sendiri. Jadi kalau kita itu kadang ke luar negeri itu selalu disuguhkan dengan kota-kota atau nilai-nilai sejarah yang di mana di wilayah tersebut banyak nilai-nilai sejarah yang perlu dipublikasikan. Maka dari itu kami mendukung penuh pemerintah kota untuk merevitalisasi tanpa mengurangi sejarah yang sudah tercatat dengan baik. Oke, terus apa saja yang menjadi keunggulan di Kota Lama ini sebagai lokasi wisata, hiburan sekaligus edukasi masyarakat Kota Surabaya? Ya, di sana di kawasan kota lama itu kan ada kawasan Gia-Gia, Ya, Pecinan, ada kawasan religi, di sana ada makam salah satu ulama besar yakni wali yakni Sunan Sunan Ampel. Ampel ya. Jadi perlu yang memiliki nilai sejarah yang luar biasa terkait dengan penyebaran agama, bagaimana memberikan offloading kepada warga sekitaran situ sehingga masyarakat yang dulu notabene tidak paham terkait agama menjadi paham terkait agama, menjadi kontrol diri agar masyarakat bisa taat kepada Tuhan termasuk taat kepada negara. Oke, terus kemudian Mas Gon, kalau kita lihat ini mengapa bangunan bersejarah menjadi salah satu ikon yang dijual ya untuk memikat para wisatawan domestik dan mancanegara. Artinya memang di kawasan Kota Lama ini banyak sekali bangunan-bangunan peninggalan Belanda gitu. Nah, itu cagar budaya, termasuk cagar budaya Ya. ini. Anda melihatnya seperti apa? Ini pentingkah untuk menjadi apa ya? Menjadi sebagai salah satu ikon bahwa ini merupakan kalau Kota Lama ini ya ini ikonnya bangunan Kota Lama ini, bangunan cagar budaya begitu. Ya betul, makanya kan di sana ada bangunan-bangunan yang lama yang perlu dirawat dengan baik karena kalau dibiarkan kondisinya pasti akan tidak terawat dengan baik. Jadi kondisinya pasti akan rusak, dan sejarah pun akan rusak, budaya pun akan hilang. Ya, Lah, identitas bangsa yang besar itu bangsa yang menghormati sejarahnya dan sejarah. budayanya juga tertata dengan baik. Maka dari itu saya berharap pemerintah kota lebih serius dan masyarakat sekitaran situ untuk tidak mudah walaupun yang bersangkutan itu atau masyarakat situ punya lahan utama kalau itu menjadi identitas budaya atau memiliki nilai sejarah ya jangan sampai dirubah. Oke. Jadi itu merupakan corak bagaimana kota pahlawan ini bisa berdiri tegak, bisa menjadi kota metropolis terbesar setelah Jakarta. Oke, mengapa masyarakat Kota Surabaya atau warga Kota Surabaya ini harus begitu ya mempertahankan nilai-nilai sejarah terutama dalam konteksnya ini Kota Lama Surabaya sendiri? Ya kan kita dari awal sudah membicarakan bahwasanya setiap pembangunan kan memiliki dampak yang Iya. luar biasa, baik dari sisi budaya, baik dari sisi ekonomi. Lah dari sini kita bisa melihat bagaimana dampak dari pembangunan atau revitalisasi tadi itu memberikan dampak yang signifikan kepada warga kota termasuk di wilayah sekitaran tersebut. Dan perlu diingat bahwasanya kami berharap ketika merevitalisasi perlu dilakukan kajian-kajian secara cermat agar tidak merusak baik baik bangunan yang sudah tertata dengan baik maupun lingkungan yang jangan sampai seperti itu. Dan perlu diingat
bahwasanya perlu pelibatan atau partisipasi masyarakat untuk ikut terlibat dalam rangka membangun di wilayah itu dengan baik. Oke, terkait membangun di wilayah itu dengan baik, emang ide awalnya apakah memang membranding wisata Kota Lama ini sebagai wisata heritage? Kalau tadi sempat dijelaskan bahwa ini kalau bisa seperti Jakarta, karena memang kalau Jakarta sendiri ada begitu ya kan, Ya. kota tua begitu. Nah, ini gimana Komisi C melihatnya? Ya ini menarik. Jadi kita bisa bayangkan ketika wisatawan datang ke Surabaya, ada sensasi yang luar biasa, ada nilai psikologi yang luar biasa bagaimana merasakan bahwasanya di era saat itu atau era yang sudah lama, pemerintah kota menghadirkan di era yang saat ini, kekinian. Oke. Di era kekinian tapi merasakan hawa yang lama, dan merasakan betul heroisme dan sebagainya. Ada nilai-nilai sejarah yang luar biasa yang perlu kita transformasikan kepada generasi muda, baik lingkungan sekitar maupun umumnya itu untuk wisatawan mancanegara, sehingga di sana juga diberikan spot-spot semisal foto dan sebagainya. Kalau kita ke luar negeri itu kan mungkin sedikit tidaknya kan pasti foto kan seperti Ya. itu. Lah paling tidak hari ini pemerintah kota memberikan atensi yang luar biasa, dan juga menurut saya SDM di lingkungan sekitar pun juga harus dibenahi. Intinya masyarakat sekitar juga harus bisa menerima yang namanya revitalisasi atau pembangunan, bahwasanya ini untuk kepentingan mereka, bukan untuk kepentingan pemerintah kota, tapi kepentingan bersama-sama membangun kota Surabaya ini menjadi lebih baik. Oke, berarti kalau memilih apa namanya, artinya memang Kota Lama ini menjadi salah satu yang Ikon. cocok ya, ikon untuk wisata heritage-nya Kota Surabaya begitu ya. Untuk kawasan Kota Lama sendiri ini cukup luas, nantinya akan dibagi menjadi berapa zona kalau Komisi C melihatnya ini revitalisasi yang nanti akan dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya? Ya, termasuk yang dekat dengan RPH Ya, di beberapa kota, di beberapa wilayah itu, yakni kawasan Sunan Ampel itu akan direvitalisasi sehingga ketata, ada sedikit nuansa, terus habis itu masuk lagi ke Pasar Pabean. Jadi di mana di situ mau dibuat semacam pavinisasi yang memiliki seperti apa, khasnya seperti apa. Terus habis itu taman pun yang dekat jembatan itu juga agak sedikit dipugar. Makanya saya berharap nantinya pemerintah kota konsepnya harus tertata betul, jangan asal pugar memukar. ya. Ya padahal itu kan sudah dipugar. Kan di sana juga ada jembatan merah yang memiliki nilai sejarah juga. Ya. Makanya saya berharap bikin warga kota ini ketika di sana serasa kayak Surabaya Tempo dulu. Surabaya Tempo dulu ya. Mas Goni kalau kita lihat sendiri ini kan ada pecinan, kemudian juga ada Arab, Melayu, juga ada Eropa ya. Ini alasannya apa nih untuk untuk apa pengembangan atau revitalisasi kota lama di Kota Surabaya? Jangan dijawab dulu. Usai jeda kita akan kembali lagi, tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita masih membahas terkait pesona kota lama di kota Surabaya dan masih bersama Mas Goni, anggota Komisi C DPR Kota Surabaya. Mas Goni, kita lanjutkan tadi sempat dijelaskan bahwa memang ada beberapa zona yang cukup luas yang sudah dibagi sepengetahuan dari Komisi C sendiri. Nah ini ada kayak seperti Eropa, Pecinan, Arab, Melayu sebagai pembagian zonanya. Ini apa ada kaitannya dengan sejarah masa lalu di Surabaya? Karena kita ketahui bahwa Surabaya ini adalah kota pahlawan, ya kan, yang dijajah dari berbagai bangsa begitu. Ya makanya tadi saya dari awal sudah bilang bahwasanya jangan sampai meninggalkan nilai-nilai sejarah ketika merevitalisasi wilayah tersebut. Contoh kayak di wisata religi, yakni Ampel, di mana di sana ada budaya Arab, budaya Timur Tengah yang harus ditata dengan baik. Terus agak ke barat itu kan juga ada Kampung Pecinan dan sebagainya juga harus ditata dengan baik. Jadi paling tidak di kota Surabaya ini unsur keberagaman, toleransi antar umat beragama itu harus dijaga, memiliki nilai-nilai keluhuran itu sehingga itu menjadi nilai-nilai yang harus diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari bagi warga kota Surabaya yang kita jaga. Oke, baik. Fasilitas yang apa saja nih yang nanti dilakukan oleh penataan oleh Pemkot Surabaya kalau dari Komisi C melihatnya ini apakah fasilitasnya sudah memadai, kemudian sosialisasi apakah sudah dilakukan juga oleh pemerintah Kota Surabaya dalam penanganan revitalisasi kota lama ini? Ya sejauh ini kan dalam artian sudah mulai progres jalan kan, taman, terus habis itu yang dekat dengan RPH itu sudah mulai progres juga jalan. Dan saya melihat antusiasme warga masyarakat sekitar situ juga luar biasa. Makanya kita mendukung dalam artian membangun kota itu tidak boleh secara individual, tidak bisa parsial, ya harus bergotong royong bersama-sama dengan warga atau masyarakat yang ada. Dengan seperti itu ada kerjasama kolaborasi yang luar biasa sehingga paling tidak hasilnya secepatnya mungkin tahun ini itu bisa kita nikmati bersama terkait dengan revitalisasi kota lama ini. Oke, bergotong royong, kemudian kerjasama. Nah, artinya juga ini kita harus melihat fasilitas bagaimana dengan kemudahan transportasi. Artinya ketika berkunjung ke sana, ini transportasi tidak sulit. Masyarakat atau wisatawan tidak memikirkan bahwa kita harus naik apa, kemudian untuk menuju ke sana bagaimana begitu. Gimana Mas Goni? Ya, intinya itu kan ada beberapa UPD terkait, ada beberapa dinas terkait yang dimana mereka mempunyai tugas fungsi dalam artian kayak contoh di Dinas Perhubungan agar mereka paling tidak kita kan punya semacam bus Surabaya, bus Trans itu dan sebagainya ada apa itu feeder dan sebagainya paling tidak bisa memadai agar aktivitas di wilayah situ bisa tersupport dengan baik. Terus sementara teman-teman di Kominfo, disebut Porapar dan sebagainya paling tidak memberikan informasi yang update luar biasa di kawasan tersebut sehingga paling tidak itu bisa dilihat seluruh negara sehingga para wisatawan itu bisa datang ke sana dengan baik. Dan kami berharap agar warga di sekitaran situ juga cukup komunikatif. Intinya paling tidak bisa berbahasa asing. Lah kalau tidak berbahasa asing repot. Sama seperti yang terjadi di tempat di wilayah pesisiran kota Surabaya. Itu ketika komunikasinya juga tidak berjalan dengan baik, akhirnya apa? Para wisatawan ya canggung sehingga merasa kecewa datang ke Surabaya. Ini menjadi nilai negatif buat kota Surabaya. Oke, kalau kita lihat sendiri bahwa memang transportasi sudah disiapkan Wirawiri, kemudian juga bus Surabaya. Adakah center point yang akhirnya bisa mengakses masyarakat kota Surabaya ini cukup dengan mudah begitu? Kalau dari Komisi C, haruskah pemerintah kota Surabaya ini menyediakan center point-nya transportasi ini harus di tempat ini begitu? Ya ada, itu nanti di dekat RPH, itu yang kota lama, RPH yang lama itu. Lama ya. Itu sudah nanti akan dibangun semacam kayak shuttle di sana, itu sudah tertata dengan baik. Jadi di situ transit utama termasuk bis besar dan sebagainya itu parkir itu kan ada di sana semua. Tapi yang terpenting adalah kemudahan informasi itu yang harus didapat yang selama ini mungkin roadmap untuk terkait dengan informasi wisata baik religi maupun yang lain itu saya melihat masih kurang masif untuk disosialisasikan secara menyeluruh kepada warga kota Surabaya dan khalayak umum lah.
Oke, kenapa pemilihannya center point-nya ini di RPH yang lama ini? Kalau dari Komisi C melihatnya, alasannya apa ini? Pemerintah kota harus melihat di situ, menempatkan di situ. Nggak, yang sampingnya itu kan memang sudah shuttle lama, Oke ya. parkiran lama yang mungkin sedikit nanti direvitalisasi, direnov dengan dengan tatanan infrastruktur yang agak lebih baik, yang modern. Oke. Nah, tapi yang di wilayah yang sebagian di wilayah sekitaran Sunan Ampel pun juga direnovasi dengan tata dengan baik, tapi tidak meninggalkan budaya maupun sejarah yang sudah tertata dengan Sudah ada begitu ya ya. konsepnya. Ya, Mas Goni terkait waktu operasional nanti bagaimana nih? Jam berapa mulai buka, akan beroperasi hingga malam hari? Apakah kalau dari Komisi C sendiri evaluasi yang sudah dilakukan Komisi C ke pemerintah Kota Surabaya ini sudah tepat begitu untuk waktu operasionalnya, kemudian jam berapa mulai buka? Tadi sempat dijelaskan bahwa tahun ini sudah bisa dirasakan oleh masyarakat Kota Surabaya nih wisata Kota Lama. Ya, progres penganggaran kan sudah berjalan nih. Iya. Nanti fungsi ke-DPRD-an itu kan adalah fungsi controllingnya. Iya. Ya nanti evaluasi triwulanan, kita akan coba panggil OPD terkait sehingga kita bisa menyampaikan kepada warga masyarakat kota kondisi progresnya sedemikian rupa. Oke. Jadi kalau sudah ketata dengan seperti itu, kita bisa mengevaluasi di mana letak-letak yang harus kita bisa support dari DPRD untuk pemerintah kota. Oke, terkait tadi bilang anggarannya katanya sudah ada ya, sudah. Nah, kira-kira berapa sih anggaran untuk revitalisasi Kota Lama Surabaya ini? Ya kurang lebih berkisar di bawah sedikit lah. Oh, Di bawah, sedikit. di Sedikitnya bawah berapa 20-an. triliun? Nggak sampai lah miliaran. Oh, di bawah 20 miliar ya. Oke, berapa anggaran tadi sudah dijelaskan mengapa zona Eropa dirasa sangat cocok dikunjungi saat malam hari kalau Mas Goni lihat ini. Kan tadi ada pecinan, kemudian juga ada zona Eropa. Apakah semua zona Eropa ini juga akan menggunakan cobblestones ya untuk mempercantik keseluruhan kawasan ini? Ya betul, makanya kan jadi para wisatawan itu nantinya akan dibawa apa ya, dalam suasana yang di Surabaya ini kayak di luar negeri. Iya, iya. Itu yang hawa itu yang harus diciptakan betul oleh pemerintah kota nantinya di wilayah sana, dan kami berharap ya warga kota, masyarakat kota juga harus ikut menjaga. Yang repotnya itu kan sudah ketata dengan baik, nggak taunya neonnya hilang. Oh, oke. Itu kan sering kali kan repot, apalagi di wilayah sekitaran-sekitaran situ. Situ, ya. Saya notabene saya tidak menyudutkan warga di wilayah sekitaran itu ya. Iya, iya. Ya kan kita Artinya harus sama-sama menjaga ya, begitu kita ya? ini sama-sama menjaga itu yang kita jaga betul. Pola komunikasinya terus jangan sampai kumuh dan sebagainya. Karena kan kita bisa melihat di luar negeri tertata dengan baik. Kesadaran masyarakatnya pun juga tertata dengan baik. Nah kalau di Kota Surabaya saya berharap semuanya juga ikut terlibat karena ini juga memakai anggaran pemerintah kota yang cukup menyedot luar biasa juga. Oke, berbicara masalah anggaran yang menyedot cukup luar biasa, Mas Goni tadi jelaskan bahwa Pemkot Surabaya ini juga fokus menata kawasan atau merevitalisasi Kota Lama ini, salah satunya juga demi mendongkrak kunjungan wisata dan juga target dari PAD Kota Surabaya. Betul atau tidak? Kita akan kembali lagi usai jeda berikut ini. Ketika Anda arah itu kemudian geser ke 02, saya sempat ngobrol sama orang PDIP di Live on Point juga. Ada statement yang kurang lebih menyatakan gini, lihat aja nggak ada orang yang keluar dari PDIP sukses kok. Gitu. Itu gimana tuh Anda ngerespon itu? Tergantung. Tergantung apa? Jika orang itu sejak awal dibesarkan oleh PDI Perjuangan, bisa jadi. Tapi menurut saya gini, ada banyak kasus di mana kasus yang tadi disebutkan mungkin mengacu pada mereka yang memang mencari kekayaan dari PDI Perjuangan, mencari jabatan dari PDI Perjuangan. Artinya di PDI Perjuangan itu mendapatkan fasilitas, sehingga ketika keluar tertutup semua. Tapi insya Allah orang seperti saya nih kelihatannya nih tidak pernah mencari fasilitas dari situ. Ya, jadi maaf orang juga sedikit banyak kenal saya juga sebelum saya masuk PDI Perjuangan. Jadi menurut saya
sejauh yang saya tahu saya tidak pernah memperkaya diri dari fasilitas partai. Terus Tidak jaket Anda sekarang apa? Apa tuh? Jaket Anda masih sekarang jomblo. apa? Masih jomblo? Masih jomblo. Nggak takut ketika kemudian selesai pilpres, urusan selesai, kemudian Anda jadi nomaden ngambang sendiri gitu, nggak gabung ke Gerindra? Tentu saja atau saya tidak kemana? sendirian, saya punya banyak jaringan juga teman-teman yang non partai. Apakah ada mau rencana masuk partai? Tentu saja ada. Saya tidak akan. Saya rasanya susah berlama-lama tidak berpartai, cuma memang masih saya timbang-timbang dulu. Begitu. Kemana Mas? Ke PSI kah? Belum. Ya ada ngobrol dengan orang PSI, ada ngobrol dengan orang Karena kan Gerindra. PSI katanya partainya Pak Jokowi. Ada ngobrol juga dengan waktu itu Mas Airlangga juga ngobrol sama temannya. Silakan ada Mas Budiman kasih aja NPAG gitu kira-kira, ya kita ketawa-ketawa aja. Ya ngobrol biasa. Mas Muzani juga pernah mengatakan, ya udah Mas kita terbuka kalau mau masuk Gerindra. Tapi memang belum karena fokus saya ini pertama pemenangan ini dulu sudah lewat pemenangannya. Tinggal nunggu sampai kemudian definitif oleh KPU mungkin setelah itu. Ngomongin soal Jaksel Music, The Musical. anak Jaksel The Musical. Apa sih sebenarnya? Lo lagi mencari peruntungan lo di Jaksel untuk mencoba buat meraup masa yang lebih Jaksel banget atau bagaimana nih? Kenapa harus namanya anak Jaksel? Kan gue juga anak Jakut, nanti nggak bisa ikut dong. Anak Jakpus gimana ceritanya gitu? Karena sebetulnya anak Jaksel itu bukan sekedar demografis ya. Oke. Anak Jaksel itu kan sering dibilang sebagai kayak Lifestyle. gitu. Gaya hidup. Dan lagi momok juga sekarang, apalagi lagi banyak juga tren-tren yang bilang kayak anak Jaksel. Dan aku dan produserku juga mikir kayak, kok makin kesini makin kesana nih arah kaprahnya, kok makin anak kesini Jaksel- makin kesana ya. Arah kaprahnya kok makin lama, kok anak Jaksel jadi kayak gini. Gitu. Jadi Kayak gimana sih anak Jaksel? Gue bingung deh. Lots of stereotyping gitu loh. Kayak misalnya kayak lot of stereotyping kayak anak Jaksel tuh udah pasti pesta pora, udah pasti mabok-mabokan, udah pasti gue pikir apa. pasti pesta pora, habis itu with the fest, habis itu sedang. Oh bukan, beda. Gitu. Jadi kayak it's an option juga gitu buat orang buat menikmati sebuah bentuk tayangan yang baru. Gitu, sebenarnya bentuk teater musical. Oke. Karena kan stigmanya juga kayak ini kasarnya ya, stigmanya teater tuh udah pasti banyak orang yang bilang oh bosen, kaku apa gitu. segala macam. Apalagi dengernya di mana tuh acaranya? Di Dewan Kesenian Jakarta. Gedung Kesenian ke Jakarta. Sri Mulat, gitu kan? Zaman kita kan zaman ya ketahuan lagi dong umur gue. Ya kan? Gimana Gitu. tuh? That's why kita bilang kayak ya well come watch the show and see the opinion gitu. Karena kita menggabungkan dua elemen, yang teater yang dimana orang bilang bosen dan yang dibilang anak Jaksel yang fun apa gitu-gitu. Kita gabungin jadi satu dan watch the show. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita masih membahas terkait pesona lama Kota Surabaya dan masih bersama Mas Goni dari anggota Komisi C DPR Kota Surabaya. Dan Mas Goni tadi kita sempat membahas bahwa memang menyedot anggaran yang cukup banyak sendiri. Nah, Pemkot Surabaya ini kan memang fokus menata kawasan kota lama, salah satunya juga untuk mendongkrak kunjungan wisata dan juga menambah PAD Kota Surabaya sendiri. Nah, berapa sih target wisatawan dan juga PAD yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya supaya ini semuanya bisa tercapai? Kita kan harus menyadari juga bahwasanya Kota Surabaya ini kota yang bergerak di bidang jasa dan perdagangan, yang dimana di wilayah sekitaran tersebut itu memang adalah pusatnya perekonomian, ya kan? Di sana ada pasar turi, di sana ada pasar bong, di sana makanya kan tertata. Maka dari itu pemerintah kota konsen melihat kalau di situ ada potensi-potensi nantinya ada peningkatan PAD, ya maka dari itu ya paling tidak menggelontorkan sedikit itu memberikan stimulus agar para wisatawan dan mancanegara bisa datang ke sana. Nah, dari situ kita bisa melihat paling tidak bisa memberikan dampak sekian persen kepada PAD sehingga pemerintah kota bisa prima melayani warganya dengan baik. Oke, adakah kenaikan atau justru adakah penurunan ketika revitalisasi ini dilakukan?
Ya semuanya itu kan melalui kajian visibility yang sudah ditata dengan baik. Tapi ketika ini kan masih progres, bagaimana kita bisa menilai? Ya. Setelah sudah tertata dengan baik, baru kita bisa menilai. Oke, kalau tadi kan sempat dijelaskan bahwa ada pasar turi, kemudian juga ada pasar Bong, ini juga diharapkan bisa mendongkrak perekonomian kota Surabaya sendiri melihatnya. Nah, selain wisata sejarah, bagaimana wisata kuliner ikut mendongkrak kawasan kota lama ini? Apakah juga ada peluang begitu? Ya, maka dari itu kan dengan seperti itu sudah ketata, kawan-kawan UMKM itu kan bisa terlibat di sana juga. Di mana pemerintah kota kita berharap untuk menghadirkan event-event yang sudah ditata dengan baik. Maksud saya itu ya harus konsisten, jangan terus berubah-ubah. Jadi semisal harinya A, tiba-tiba diganti B, ini kan repot. Ya, itu yang kita harapkan sehingga semua betul-betul tertata dengan baik. Sama kayak di luar negeri. Di luar negeri itu kalau kita mau berkunjung ke luar negeri, itu hari apa, itu sudah ada terkonsep, tertata. Dari kegiatan keramaian itu akan menimbulkan perekonomian. Jadi muncul UMKM, PKL dan sebagainya, baik semisal perparkiran dan sebagainya, itu akan muncul semuanya. Ya semuanya itu saling berkaitan begitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan dan apa yang harus tidak dilakukan ini untuk para pengunjung supaya juga sama-sama menjaga. Kalau tadi sempat dijelaskan bahwa khususnya masyarakat kota Surabaya sendiri, apalagi warga yang dekat dengan kota lama, yang tinggal di kota lama ini harus menjaga jangan sampai lampu neonnya hilang begitu. Nah, ini apa yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan? Ya, maka dari itu saya berharap pemerintah kota melalui stakeholder yang terbawah sekalipun, baik di level kelurahan maupun tingkatan kecamatan, untuk mengedukasi warga masyarakat di sekitaran situ. Juga perlu dilakukan asesmen pendampingan, bagaimana cara menjamu dan memberikan pelayanan yang baik kepada para wisatawan asing. Itu harus tertata dengan baik. Dicorak karakter masyarakat Surabaya itu yang blak-blakan, semisal tanpa menghilangkan nilai atau etika yang sudah dibangun menjadi karakter warga kota Surabaya ini harus dijaga dengan baik. Jangan sampai pudar. Kalau dengan seperti itu kan kacau juga, sehingga kita di mancanegara melihat bahwasanya kota Surabaya ini kok amburadul seperti itu. Itu kan yang tidak baik. Ketika pola komunikasinya dengan para wisatawan itu tak terjalin dengan baik, kan repot juga. Itu yang menjadi kendala. Kita bisa melihat contoh di Bali. PAD itu yang paling terbesar adalah di sektor wisata. Jadi bayangkan kita bisa melihat di beberapa wilayah PAD-nya naik drastis, hampir berapa persen. Tapi ketika waktu pandemi, mereka merasakan betul pukulan yang luar biasa karena para wisatawan juga jarang ke sana. Lah kita harus banyak belajar di wilayah itu. Dari situ bagaimana masyarakatnya yang humble kepada para wisatawan, juga paling tidak akan memunculkan perekonomian baru kayak semisal kayak guest house di lingkungan rumah yang kecil, sehingga paling tidak mereka bisa merasakan Surabaya tempo dulu seperti apa. Itu kan menarik menurut saya. Oke, ada juga UMKM juga menghidupkan UMKM di perekonomian khususnya di Kota Lama juga. Nah, kalau Komisi C melihat sendiri evaluasi digelarnya lapak UMKM khususnya ketika Kia-Kia ini hidupkan kembali begitu. Nah, setiap akhir pekan ini melihatnya seperti apa? Apakah ini memang ada fungsinya begitu? Ya, beberapa event kan sudah ada kayak semisal rujak besar itu. Dengan itu yang besar itu yang festival rujak ulek pakai bola yang besar itu kan ramai sempat juga. Tapi juga ada plus minusnya. Makanya saya berharap ada evaluasi yang harus dilakukan oleh pemerintah kota melihat dari sisi aspek yang dirasa kurang juga harus dibenahi. Sehingga event-event yang telah dilakukan oleh pemerintah kota memiliki nilai positif yang luar biasa. Dan tadi paling tidak bisa memberikan interest atau menarik para wisatawan untuk berkunjung ke kota Surabaya. Oke, baik. Terakhir, Mas Goni, pesan kepada masyarakat dan juga pemerintah kota Surabaya agar revitalisasi kota lama ini bisa segera terwujud dan juga bisa segera dikunjungi oleh wisatawan baik luar kota maupun luar negeri begitu. Ya, kami berharap pemerintah kota yang telah melakukan revitalisasi sesuaikan dengan spesifikasi atau visibility study yang sudah direncanakan sesuai dengan kajian.
Terus untuk warga kota Surabaya, saya berharap untuk selalu menjaga dalam artian satu, lingkungannya harus dijaga dengan baik, karena semua ini kita hadirkan untuk kesejahteraan warga kota Surabaya. Dan saya berharap nantinya ketika itu terwujud, revitalisasi itu, kawasan kota lama, kota tua itu, saya berharap bisa warga kota bisa beradaptasi. Paling tidak dalam konteks beradaptasi, komunikasinya dengan warga itu harus juga terjaga dengan baik. Itu yang kita harapkan. Semisal paling tidak bahasa Inggrisnya, bahasa-bahasa yang lain itu kan bisa, karena di sana kan ada kawasan pecinan dan juga ada kawasan Eropa dan sebagainya. Arab juga ya, ada. Arab juga ada, sehingga paling tidak niatan pemerintah kota ini menjadi niatan positif untuk pemerintah kota, untuk kota Surabaya semakin lebih baik lagi. Oke, baik. Kita berdoa dan berharap bersama-sama agar revitalisasi kota lama ini segera terwujud begitu ya Mas Goni ya. Terima kasih Mas Goni sudah hadir bersama kami, dan usai sudah acara kita hari ini, saya Catherine Ellison pamit undur diri, sampai jumpa.